Saya mau bertanya mengenai khitan bagi seorang perempuan. Apakah itu ada tuntunannya? Karena saya pernah membaca sebuah buku berjudul Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah, karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Di situ dijelaskan mengenai khitan bagi seorang perempuan. Dan disebutkan bahwasanya hukum mengkhitan adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Kata-katanya demikian. Khitan adalah memotong atau tempat memotong kulit yang menutupi kepala zakar laki-laki dan memotong atau tempat memotong kulit yang menyerupai cengkir ayam yang berada di atas farji perempuan atau kelentit. Rujukannya dari buku Kitab Tuhfatul Maudud halaman 257 sampai 258 dan Fathul Bari Juz 10 halaman 340. Mohon penjelasannya Ustadz mengenai hadis rujukan tentang khitan punika. Ya, harusnya ini yang tanya perempuan. Ya. Perempuan. Ya, harusnya saudari tanya pada beliau. Ya, karena saudari baca toh, maka ditanyakan. Sependek yang saya tahu, ya, kalau tidak salah ingat, terkait dengan khitan wanita ini juga sudah dibahas dalam brosur. Kalau tidak salah, tertanggal 16 Mei 2010. 16 Mei 2010, khitan, tentang khitan perempuan, di situ dibahas secara tuntas. Nah, nanti untuk lebih detailnya saudari bisa membaca brosur tersebut tanggal 16 Mei 2010. Namun singkatnya memang ada perbedaan di kalangan ahlul ilmi, di kalangan para ulama terkait khitan bagi wanita. Ada yang memahami bahkan meyakini bahwa khitan itu selain wajib bagi laki-laki juga wajib bagi perempuan. Namun ada pula yang memahami dan meyakini khitan itu hanya bagi laki-laki, sedang bagi perempuan itu tidak berlaku karena tidak adanya dalil yang tegas, yang sharih dan sahih yang memerintahkan wanita berkhitan. Perbedaan pemahaman ini dipicu karena cara memahami dalil-dalil yang ada juga berbeda. Kita ambil contoh, misalkan dua dalil dari Nabi. Nabi kita pernah bersabda, al-fitratu khamsun. Jadi fitrah itu ada 5. Yang pertama al-khitanu, yaitu berkhitan. Yang kedua al-istihdadu, mencukur rambut kemaluan. Yang ketiga natful ibti, mencabut bulu ketiak. Yang keempat qasus syarib, memotong kumis. Yang kelima taklimul adfar, memotong kuku. Jadi hadis ini khitan itu dimaknai secara umum oleh kelompok yang meyakini bahwa khitan itu juga wajib bagi perempuan. Jadi dalil bahwa al-fitratu khamsun, yang pertama khitan, itu dimaknai secara umum, tidak khusus bagi laki-laki saja. Namun juga bagi perempuan dia harus khitan, karena dalilnya dimaknai secara umum. Di samping itu, ulama-ulama yang memahami bahwa khitan itu wajib juga bagi perempuan karena memahami dalil dari Aisyah itu, di mana Ummul Mukminin pernah mengatakan, ya, bahwa idza jawazal khitanul khitana
apabila khitan bertemu khitan, faqad wajabal ghuslu, maka sudah wajib mandi. Fa'altuhu ana wa Rasulullah fakhtasalna. Dulu aku pernah melakukan itu dengan Rasulullah, lantas kami mandi. Karena di situ ada kata khitan. Idza jawazal khitanul khitana, khitan ketemu khitan. Maka orang-orang yang memahami khitan itu juga wajib untuk perempuan, karena hadis itu bunyinya khitan bertemu khitan, maka sudah wajib mandi. Selain itu, ulama-ulama yang memahami bahwa khitan juga wajib bagi perempuan itu juga berdasarkan hadis-hadis yang lain selain dua hadis tadi. Salah satunya hadis dari Abu Malih bin Usamah. Ya, kurang lebih hadisnya bunyinya an Abil Malih ibni Usamah an abihi. Dari Abul Malih bin Usamah dari bapaknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi dulu pernah bersabda, al khitanu sunnatun lirrijali makrumatun lin nisa. Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Namun setelah diteliti, hadis ini dhaif. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Al-Hajjaj bin Artoh. Al-Hajjaj bin Artoh ini dia seorang mudallis. Maka hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Mudallis itu dia hanya suka menampakkan yang baik-baik dari sanad, serta menyembunyikan cacat dari sanad. Itu seorang mudallis. Dan Hajjaj bin Artoh juga termasuk salah seorang mudallis, sehingga hadis-hadisnya yang di riwayat-riwayat darinya tidak bisa diterima sebagai hujjah. Selain itu ada pula hadis dari Ummu Atiyah Al-Ansoriyah. Ummu Atiyah mengabarkan bahwasanya annam ra'atan kanat takhtinu bil Madinah. Dulu ada seorang wanita yang suka mengkhitan wanita. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bersabda pada perempuan yang memang kerjaannya mengkhitan wanita tadi di Madinah tadi, la tunhiki, jangan kamu habiskan, fa inna dzalika ahda lil mar'ati, karena yang demikian itu menyenangkan bagi wanita, wa ahabbu ilal ba'li, dan lebih dicintai oleh suami. Hadis ini pun juga dhaif, karena sanad, di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Muhammad bin Hasan, ia majhul. Tidak diketahui siapa itu Muhammad bin Hasan, dia tidak bisa dijadikan hujjah. Selain itu juga berpegangan pada hadis dari Ad-Dhahak bin Qais, Anid-Dhahak bin Qais. Dia mengatakan bahwasanya dulu di Madinah ada seorang perempuan yang kerjaannya takhfidun nisa, yaitu mengkhitan anak-anak perempuan. Yuqalu laha Ummu Atiyah, namanya Ummu Atiyah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda kepada Ummu Atiyah ini, ya, ikhfidi, khitanlah, wala tunhiki, jangan kamu habiskan, fa innahu, karena yang demikian itu ahda lil mar'ah, angdoru lil wajhi,
Karena yang demikian itu, berkhitan itu lebih mencerahkan wajah. Dan ahdha inda zauji, lebih dicintai suami. Hadis ini pun juga dhaif. Hadis ini juga dhaif. Karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abdul Malik bin Umar. Ini masih diperselisihkan Abdul Malik bin Umar ini, sehingga tidak bisa diterima hadisnya sebagai hujjah. Ada lagi hadis dari Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar rafa'ahu, dari Abdullah bin Umar yang mana ia merofakkan, mengatakan bahwa ini perkataan Nabi, sabda Nabi. Di situ Nabi bersabda, ya nisa al ansor, wahai wanita ansor, ikhtadibna khamsan, pakailah perwarna kuku yang rata, waqfitna, dan berkhitanlah, walatun hikna, dan jangan kalian habiskan, fa innahu ahdha inda azwajikunna, karena yang demikian itu dengan tidak menghabiskan tadi itu lebih dicintai oleh para suami kalian. Wa iyyakunna wa kufranan ni'am, dan hati-hatilah dari mengkufuri nikmat. Hadis ini pun juga dhaif, karena di dalam sanadnya Al-Bazzar ada seorang perawi yang bernama Mandil bin Ali, ia dhaif. Sedangkan di dalam sanadnya Ibnu Adi ada seorang perawi yang bernama Khalid bin Amr al-Qurashi. Dia lebih dhaif daripada Mandil, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu, karena tidak adanya dalil yang sahih dan sharih secara tegas yang memerintahkan wanita untuk berkhitan, maka ada sebagian ulama yang meyakini bahwa khitan itu hanya wajib dan khusus bagi laki-laki. Sedangkan hadis dari Aisyah tadi yang menyebutkan bahwa idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu, apabila khitan bertemu khitan itu sudah menyebabkan wajib mandi, tidak mesti harus wanita itu harus berkhitan, tidak. Makna dari hadis itu adalah apabila kemaluan laki-laki bertemu dengan kemaluan perempuan dalam arti bersetubuh suami istri, maka itu wajib mandi. Nah, wallahu a'lam. Karena tidak ada dalil yang sahih, yang sharih, tegas, yang memerintahkan wanita untuk berkhitan. Maka hadis idza jawazal khitanul khitana, meski disebut khitan, bukan berarti wanita harus berkhitan. Namun itu dimaknai apabila kemaluan laki-laki, kemaluan suami bertemu dengan kemaluan istri, dalam arti melakukan hubungan intim suami istri, bersetubuh, maka wajib mandi.